Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok diem aja nggak jawab? Oh iya ya, lewat HP, masih PJJ ya, nggak kedengeran. Baik anak-anakku, sekali lagi jawab salam yang kompak. Mudah-mudahan dengan semangat kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam proses belajar dan pembelajaran jarak jauh atau home learning. Sekali lagi jawab kompak. Salam dengan kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat pagi. Mana semangatnya? Udah pada makan belum? Wow, udah belum pada mandi nih kayaknya nih ya. Baik anak-anakku, apa kabarnya? Kalian sehat semuanya? Semoga kalian sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Aplaus untuk kalian semuanya. Baik anak-anakku, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan kita semua selaku pengikut ajarannya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaatul uzma kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari yang baik ini kita mulai home learning dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan pemahaman ilmu sehingga mampu untuk mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hazihinnya wa likulli niyatin shalihah wa la hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabil kiram sallallahu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Baik anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kalian tetap semangat. Pada hari ini Bapak menyampaikan materi pokok yang baru karena minggu-minggu yang lalu kalian sudah menyelesaikan penilaian harian dan penilaian keterampilan. Bagi yang belum mengirimkan baik nilai harian, ulangan harian ataupun keterampilan, silakan langsung japri. Baik, fokus kalian ke bab yang baru. Bab di buku kalian ada di halaman 79. Kalau sama bukunya ya. Ini Bapak udah tampilkan buku digitalnya. Materi pokoknya tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Baik, Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran pada materi pokok ini adalah peserta didik mampu memahami pengertian dari sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ada 3 ya, ada 3 macam sujud. Sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Baik, Bapak akan fokus kepada pengertian sujud. Kita akan bahas. Selanjutnya kalian bisa buka bukunya. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur, apa pengertian sujud syukur anak-anakku? Kalian sudah tahu, paham? Syukur itu merupakan kalimat ungkapan terima kasih kita kepada Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah
atau telah terhindar dari bahaya, maka disunahkan, dianjurkan sujud syukur. Jadi mengungkapkan syukur seringnya kita hanya dengan mengucapkan kata alhamdulillah, alhamdulillah dapat nikmat, hanya alhamdulillah saja, padahal ada yang lebih baik dari itu, dari ucapan alhamdulillah. Apa? Yaitu melakukan sholat sunnah sujud syukur. Nah, ketika melakukan sujud syukur, ekspresi syukur itu tidak hanya terucap dalam lisan saja, namun juga dalam bentuk tindakan berupa sujud. Sungguh indah ajaran yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mana dasar hukumnya, perintahnya, anjurannya melakukan sujud syukur? Adapun hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwasannya An Abi Bakrah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw busra bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Baik, dari hadis ini kalian harus memahami pertama, sebab-sebab melakukan sujud syukur. Tentu sujud syukur itu ada sebab-sebab untuk melaksanakan sujud syukur. Yang pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita mendapatkan nikmat atau baru saja kita mendapatkan kabar yang menggembirakan, ya, contoh kalian dikasih emas 10 gram sama orang tua kalian, alhamdulillah, dibeliin HP baru yang harganya 10 JT, alhamdulillah. Itu ya rezeki, ya, rezeki yang nggak pernah disangka-sangka. Hanya contoh saja. Maka kalian bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, ekspresikan rasa syukur kalian, senang kalian, bahagia kalian dengan melakukan sujud syukur. Baik, bagaimana sih caranya? Ini masih Bapak menyampaikan penyebabnya dulu. Kalau kalian gembira, senang, nah, yang pertama, yang kedua, yaitu disunahkan melakukan sujud syukur. Yang kedua, ketika kalian atau kita terhindar dari bahaya kesusahan yang besar. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nundanya lagi. Misalnya ketika terjadi gempa bumi, ya, baru minggu-minggu lalu kita digegerkan viral berita gempa bumi, ya, di daerah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, banyak di tempat-tempat wilayah yang kita pernah mendengar beritanya gempa bumi itu dahsyatnya luar biasa. Seisi rumah ternyata dapat, alhamdulillah ada yang selamat. Maka saat itu ketika selamat dari musibah, baik musibah gempa bumi, ya, banjir bandang, kebakaran dan lain sebagainya, maka saat itu disunahkan untuk melakukan sujud syukur karena Allah yang menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Maka disunahkan, dianjurkan sujud syukur. Lalu bagaimana caranya sujud syukur? Oke, setelah baik, tata cara melakukan sujud syukur. Perhatikan dan pahami. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktikkan dan dilaksanakan. Adapun tata caranya adalah yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Ya, syarat yang pertama menghadap kiblat, berarti harus menghadap kiblat seperti orang sholat pada umumnya. Ya. Kemudian niat untuk sujud syukur. Bagaimana niatnya? Niatnya kalian tinggal meniatkan nawaitu atau usolli sajdah syukri lillahi ta'ala. Niat saya sholat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Baik, kemudian setelah niat, tentu niat ini wajibnya di dalam hati, diucapkan itu sunnah. Ya, cukup dengan bahasa Indonesia, cukup dengan mengartikannya, ya. Niat saya sujud syukur karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar.
Sujud seperti sujud pada sholat dengan baca doa. Ada doanya khusus sujud syukur ini. Baik, Bapak akan lanjutkan bacaan sujud syukurnya. Nah, perhatikan, simak baik-baik. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi kalimat tasbih ini dibaca ketika sujud. Tadi menghadap kiblat, niat. Kemudian setelah takbiratul ihram, kalian langsung sujud. Di dalam sujud mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar dan tiada kekuatan serta daya upaya kecuali atas izin Allah yang Maha tinggi dan Maha agung. Kemudian setelah sujud, setelah membaca doa sujud syukur, duduk kembali, kemudian salam. Nah, sangat simpel. Ini sujud syukur sangat simpel. Jadi nggak ada ruku, nggak ada. Tak berdiri tegak, menghadap kiblat, niat. Kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung sujud, baca subhanallah walhamdulillah akbar wala haula quwata illa billahil azim, kemudian duduk kembali, salam, selesai. Sangat simpel, mudah ya. Alhamdulillah. Hikmah sujud syukur, kalian juga harus memahami dan mengetahui apa aja sih hikmahnya sujud syukur ini. Hikmah melakukan sujud syukur, yang pertama, orang yang mendapatkan nikmat dan kelebihan kalau tidak berhati-hati dapat lupa diri sehingga menjadi angkuh atau sombong. Orang yang melakukan sujud syukur akan terhindar dari sifat sombong atau angkuh tersebut. Manusia kalau dikasih sedikit ngeluh, dikasih banyak lupa. Itu kebanyakan sifat manusia. Nah, ini diingatkan lagi kenapa kita dianjurkan sujud syukur, agar kita tidak menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya untuk kita, dan juga agar manusia tidak berlaku angkuh dan sombong. Karena harta yang kita miliki, semuanya yang ada dalam diri kita dari Allah, minallah, dan akan kembali kepada Allah. Jadi ketika diberikan kenikmatan, jangan sombong. Sujud syukur menandakan bukti bahwa kita ini merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hikmah yang kedua sujud syukur adalah memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalian pernah merasakan ketika kalian diberikan hadiah sama orang tua, yang hadiah itu menyenangkan hati, benar-benar luar biasa, senang. Nah, tapi rasa senang itu bisa jadi ya rasa kekecewaan jika kita lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang hakikatnya memberikan. Dari sinilah berangkat bahwasannya manusia tidak ada kepuasan batinnya, yang ada kekecewaan. Kenapa? Karena menggantungkan dirinya, hidupnya kepada manusia. Oleh karenanya ketika seorang mendapatkan kenikmatan kemudian sujud syukur, ada kepuasan batin. Ya Allah, alhamdulillah, nggak nyangka ya Allah aku diberikan kemudahan untuk belajar dari rumah, terhindar dari virus corona, terhindar dari wabah virus penyakit, terhindar dari musibah. Ya Allah, Engkau masih memberikan saya rasa kenikmatan dalam makan dan minum. Ya Allah, saya diberikan keselamatan habis pulang kampung dari Jember. Alhamdulillah ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat walaupun agak galau sedikit. Ya Allah, mudah-mudahan ya, diberikan ketenangan batin itu. Baik, selanjutnya hikmah yang ketiga adalah melakukan sujud syukur. Hikmahnya merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Tuh, ya Allah, orang yang dekat dengan Allah hidupnya akan tenang,
Kenapa? Karena sandarannya Allah. Ketika seseorang sandaran hidupnya adalah harta, ketika nggak ada harta maka goyang hidupnya. Kenapa? Karena sandarannya harta. Seseorang yang sandaran hidupnya kepada jabatan, lagi ada jabatan. Ketika jabatannya jatuh, maka goyang hidupnya, hancur, akhirnya galau, stres dan lain sebagainya. Maka sandaran satu-satunya hidup kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika seorang melakukan sujud syukur, maka dia merasa dekat dengan Allah. Karena sandaran hidupnya hanya kepada Allah, sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya insya Allah. Ini yang ketiga. Kemudian hikmah yang keempat adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari siksanya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la idza'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian wahai hamba-hambaku, kalian bersyukur kepadaku, dikasih kenikmatan harta, dia bersyukur dengan bersedekah, memperbanyak amal soleh, membantu sesamanya, diberikan kesehatan, kesehatannya itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk belajar di rumah, membantu orang tua, dan juga selalu berpikir positif. Banyak sekali dia ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersyukur, la azidannakum, niscaya kami akan menambahkan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau. Artinya apa? Semakin orang bersyukur, maka semakin Allah akan menambah kenikmatannya. Nikmat apa saja? Ditambah nikmat sehatnya, ditambah nikmat hartanya, ditambah nikmat segalanya, kehidupannya, nikmat belajarnya, ya, nggak galau, nggak males, ya. Insya Allah mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang hamba-hamba Allah yang bersyukur, jauh dari kufur. Insya Allah mudah-mudahan terhindar dari siksa kubur. Yang penting sama teman harus akur, terus belajar pantang mundur. Walaupun tiap hari bangun tidur sarapannya bubur, cemilannya cucur, kalau malam makannya semur. Yang penting lisan harus jujur. Insya Allah doanya manjur, hidupnya makmur, kantongnya subur, dosa dan salah dilebur, dan kelak masuk surganya Allah yang maha luhur lagi maha ghafur. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku, dari video tentang sujud syukur ini kalian semoga bisa memahaminya, dan tugas kalian adalah menyimpulkan tentang materi sujud syukur ini, mulai dari pengertiannya, tata caranya bagaimana, dan hikmah sujud syukur itu apa. Kalian simpulkan dari video yang Bapak sampaikan ini, maka kirimkan dalam bentuk file PDF atau Word. Ya, jika tidak mampu untuk membuat file PDF, maka boleh ditulis di buku catatan PAI dan BP kalian, kemudian difoto kirimkan ke Bapak lewat Japri ya, WA. Baik, terima kasih. Mohon maaf, kirimkan lewat Google Classroom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.